wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita sambung kuliah kitab Al-Hikam di muka surah 65 bagian yang ke-48. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik, fa kaifa yarfa' ghairahu ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi, fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Artinya, la tarfa'anna, janganlah engkau mengangkat sesuatu hajat ila ghairihi, kepada selain Allah, wa muriduha alaika, huwa, sebab dialah Allah sendiri, muriduha alaika, yang menurunkan hajat itu kepada kamu. Ulang balik, janganlah engkau mengadu, meminta sesuatu kepada selain Allah. Sebab Allah sendirilah yang memberi, yang menurunkan hajat itu kepada kami. Kalau kita sakit mau sembuh, jangan minta kepada selain Allah, katanya macam itu. Sebab yang memberi penyakit itu Allah. Kalau kamu ada hajat apapun, jangan minta kepada selain Allah untuk memenuhi hajat itu. Sebab yang memberi hajat itu sendiri adalah Allah. Ketika susah, yang memberi kesusahan itu Allah. Maka untuk menghindarnya, jangan minta pada yang lain. Kalau minta pada yang lain, jadi syirik. Sudah menyekutukan Allah dan tidak percaya, tidak yakin akan kekuasaan Allah, dan berarti tidak percaya apa yang menimpa itu baik dan buruk daripada Allah. Faham setakat itu? Habis kalau begitu kita sakit tak payah pergi dokter, ya. Jangan jumpa ustaz minta didoa. Bukan. Berusahalah jumpa dokter, tapi hakikat mohon kesembuhan itu adalah kepada Allah. Ya Allah, ini hanya sebagai ikhtiar, ini hanya sebagai usaha jumpa dokter, makan obat, tapi yang menyembuhkan adalah Engkau. Kena macam tu.
Yang memberi lapar itu Allah. Yang memberi rasa lapar itu Allah. Dah ada di badan kita. Ada dah di badan kita. Yang memberi perasaan lapar siapa? Allah. Kalau begitu mohon saja pada Allah kenyang. Jangan makan. Faham tak? Makan, tapi ketika makan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sebab makan nasi berilah kenyang. Itu yang betul. Adakah kita kena melafaz seperti itu? Afdalnya begitu. Kalau tak dapat begitu, kita yakini bahwa dengan sebab makan yang memberi kenyang adalah Allah, bukan nasi. Yang memberi sehat sebabnya dokter. Sebabnya bukan dokter itu sendiri, bukan obat. Yang hakikatnya adalah Allah. Sebab dalam kalimatnya pun, wa idza maritu fahuwa yashfin. Wa idza maritu dalam Quran itu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, apapun yang dimakan, obat-obatan, maka dialah Allah yang memberi kesembuhan. Sebab di kalangan kita banyak, kalau aku tak jumpa dokter mati aku. Emang yang boleh menghidup mematikan itu dokter. Kalau aku tak makan Panadol mati aku. Biasa macam itu tak? Salah kalimat itu menurut ahlul ma'rifat. Menurut ahli ma'rifat kalimat itu salah. Alhamdulillah, sebabnya Panadol lega. Siapa yang memberi kelegaan? Kita tahu, Allah. Nah itu tak apa kalau setakat itu. Jangan keluar, jangan pergi pada anak. Naik motor, pergi juga sampai jalan kena langgar. Riuh rendah anaknya kena langgar, balik dimarah. Itulah kau. Coba kalau kau dengar kata kau takkan celaka. Biasa tak macam tu? Salahkah betul perkataan itu? Salah. Kata di belakang salah. Tapi biasa tak bunyi macam tu. Memangnya perkataan kita boleh memberi madarat atau memberi manfaat tanpa izin Allah. Kalau ia pun ada madaratnya, itu adalah izin Allah. Tapi kita rasa bangga, kitalah ada kuasa ketika itu. Marah sangat, kayak kau mampus kau marah sangat, mati kau. Jangan takut, dia tak boleh menghidup, tak boleh mematikan tanpa izin Allah. Jangan balik marah, senyum aja. Paling-paling jawab, yang mematikan, yang menghidupkan bukan engkau, Allah. Alladzi huwa yuhyi wa yumit. Dialah Allah, zat yang menghidup dan yang mematikan. Jadi tak perlu takut. Tapi kalau kita aniaya ke orang yang dianiaya mendoa pada Allah, itu kena takut. Sebab doanya diijabah. Kita derhaka kepada ayah dan ibu, lalu dia sakit hati mendoa, itu kena takut. Bukan takut doanya, takut daripada menganiaya, menyakiti ayah dan ibu. Itu peringkat awal. Kena takutnya itu. Takut nak menyakiti ayah dan ibu. Takut nak melakukan kezaliman. Begitu seterusnya, takut dia berdoa kepada Allah. Bukan takut doanya saja, takut perbuatannya itu asalnya. Jangan
meminta sesuatu hajat kepada selain Allah. Apa sebab? Sebab Ia sendiri, yaitu Allah, yang memberi, yang menurunkan hajat itu kepada kamu. Fakaifa yarfa'u ghairahu maka huwa lahu wadi'an. Fakaifa, maka bagaimanakah, yarfa'u ghairahu, ia dapat mengangkat sesuatu selain Allah, dapat mengangkat sesuatu selain Allah, maka huwa lahu wadi'an. Sedangkan sesuatu itu ia diletakkan oleh Allah. Minta sembuh kepada dokter tak mungkin. Kena minta sembuhnya pada Allah. Dokter itu ikhtiar. Sebab yang meletakkan sakit itu bukan dokter, bukan. Siapa? Siapa yang meletakkan kesakitan? Allah. Jadi kena mohonnya pada Allah. Dokter itu ikhtiar. Tak salah. Jangan salah faham. Sakit, serah saja pada Allah. Lapar, serah saja pada Allah, itu sudah salah. Tak apa. Miskin pun serah aja. Tak mau ikhtiar. Ini semua takdir Allah. Itu bodoh namanya. Buat apa Allah beri akal pada kita? Justru akal ini untuk dimanfaat. Bagaimana berurusan dengan manusia atau lainnya yang menjadikan sebab. Dan bagaimana pula kita menjadikan Allah itu sebagai musabab yang memberi sebab. Ada sabab, ada musabab. Siapa yang tidak dapat mengangkat bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat mengangkat bencana daripada yang lainnya? Kalau betul-betul minta sehat kepada dokter, dokter pun sakit. Dia tak ada kuasa. Tabibun yudawin nas wa huwa maridun. Dokter boleh merawat manusia dengan ilmunya, dengan kepakarannya, wa huwa maridun, sedangkan dia pun sakit juga. Ada sakit tak? Ada. Baik dokter medikal ataupun dokter ruqyah. Dokter medikal pun boleh masuk hospital. Sakit jantung ke, darah tinggi ke, kencing manis ke. Begitu juga tukang ruqyah pun sama. Kalau memang diberi oleh Allah sakit, ya sakit juga. Sebab sakit itu datangnya dari Allah. Yang mengangkat juga Allah. Bagaimana mungkin saya mohon kesembuhan kepada Pak Wahid, sedangkan yang meletakkan penyakit pada saya adalah Allah. Lalu minta kesembuhannya pada Pak Wahid. Pada Pak Wahid sendiri pun kalau diberi sakit, dia pun tak boleh mengangkat penyakit itu. Betul tak? Nah itu. Masya Allah. Faham tak? Bagus. Bagus. Ini kefahaman. Ilmu ma'rifat. Kenal Allah. Siapa yang memberi penyakit, siapa yang boleh mengangkat penyakit. Adapun ikhtiar lewat manusia itu adalah wajib. Wajib. Itu ikhtiar namanya. Tibanya sesuatu bencana itu menyebabkan engkau berhajat kepada bantuan pertolongan. Datang bencana, datang penyakit, maka engkau berhajat kepada bantuan pertolongan. Hajat tuh
silakan minta bantuan, silakan minta pertolongan, silakan. Maka dalam tiap hajat jangan mengharap kepada selain Allah, tapi ketika itu harapan kesembuhan, kelepasan daripada segala permasalahan hakikatnya Allah. Sebab Allah yang mengatur, yudabbirul amra, Allah lah yang mengatur segala urusan. Segala sesuatu yang berlaku fi taqdirihi ada pada ketetapan Allah. Sebab segala sesuatu selain Allah itu juga berhajat seperti engkau. Sebab siapa yang menyandar, menggantungkan nasib pada sesuatu selain Allah, berarti ia telah tertipu oleh sesuatu bayangan khayal. Oh, ini batu bagus. Oh, ini batu ini untuk niaga. Pakai batu ini lancar urusannya. Ada orang cari macam tu, cari batu untuk niaga, cari batu untuk kebal pun ada. Cari batu untuk kebal. Taklot ditembak. Adakah macam tu? Dia ada. Kalau tak ada, takkan dicari. Batu delima yang asli. Pernah Ustaz pegang, ambil zilet, kerat, memang licin nih. Tak ada satu helai pun yang putus, tak ada. Tak ada. Ada. Tuan-tuan pernah tengok ambil orang. Pernah tengok tak? Pak Wahid pun sama ya? Pernah juga? Tak ada apa-apa kan? Iyalah, lepas sakit kan, kena ketuk. Apa sebenarnya yang demikian itu? Pada saya, di batu itu adalah batu itu dimiliki oleh bangsa jin. Dimiliki oleh bangsa jin. Dan ketika itu jin beraksi ketika itu untuk menahannya. Itu diantaranya. Sebab apabila jinnya itu diambil, tak ada apa-apa. Contoh keris saku. Di pejabat itu ada 2 keris saku. Dia boleh terbang bawah itu. Berdiri keris itu boleh goyang. Siapa yang menggerakkan keris itu? Bangsa jin yang dibeli. Lah ditanya oleh kita, wahai jin, pernahkah engkau membunuh manusia menggunakan keris ini? Pernah. Berapa ramai? 70 orang. 70 tu. Oh, macam tu. Tapi kena adalah tuannya yang memerintah tu. Kalau orang lain, kalau Pak Wahid perintah tak mau. Kena ada tuannya. Jadi apabila tuannya sudah meninggal, turun kepada anaknya. Anaknya tak tahu huru hara di anaknya. Asyik gaduh aja hari-hari. Sampai istrinya dia banyak kali minta cerai. Panas. Bawa kat kita, rupanya 7 ekor jin di situ. Kita arahkan pindah, tinggalkan keris ini boleh. Cepat ceritanya. Tapi minta 7 ekor ayam. 1 jin 1 ekor ayam. Wah.
Mula-mulanya minta 1 ekor ayam. Ayam yang bagaimana? Ayam yang bulunya hitam, tulangnya hitam, semua hitam sampai darahnya hitam. Yang disebut ayam cemani. Ada yang dicari itu ayam itu, dicari itu. Dicari. Itu ayam belahan jin itu. Oh, saya kata boleh. Oh, dia gembira jin itu. Boleh, tak ada hal. Syekh Abdullah Qurtubi boleh cari. Terima kasih, dia kata Syekh, kata jin itu. Tapi sebelum Syekh cari, kamu cari dulu di mana saja adanya. Boleh kan? Boleh. Silahkan pergi. Oh, sekejap aja. Panggil lagi. Mari sini. Masuk lagi ke keris. Dapat ayam itu. Tak jumpa Syekh. Apa pasal? Tak ada. Apa jawaban kita? Bodoh kau. Kalau engkau sendiri yang mau, engkau sendiri yang tahu tak boleh dapat, apalagi aku. Betul tak? Apalagi aku. Bodoh. Kau jangan memperbodohkan aku. Bicara saya yang betul. Kalau kau mau hidup, kalau tidak aku penggal leher kau sekarang juga. Tak apa, ganti ayam putih. Ganti ayam putih. Kita pun tanya, ayam sop ke, ayam goreng ke, kari ke? Oh, jangan main-main, dia bilang. Tak mau main-main. Memang kami makan ayam sop ada, kemudian sate pun ada. Ayam hidup, dia kata. Oh, ayam hidup. Tanya tuan punya, wahai tuan punya, kau boleh mengadakan ayam hidup, tapi yang warna putih. Saya kata ayam warna putih banyak di pasar, semua ayam putih itu warnanya. Yang itu boleh kan? Oh boleh. Dia kata. Hari apa kau nak ambil? Hari Jumat. Jadi suruh tuan punya tu pergi belikan ayam putih, mana-manalah yang hidup. Dia tak mau mati bawain ayam hidup. Jadi hari Jumat datang bawa ayam hidup 1 remban, 7 ekor. 1 ekor berapa? 10 ringgit kah? 12 ringgit gitulah. Okey, tak apalah. Selepas ini ayam ni macam mana? Aku sembelih, aku makan. Marah dia. Jangan main-main, kata jin. Saya tak main-main. Kamu yang main-main, kata Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhu rahaqa. Dan sesungguhnya ada kelompok lelaki manusia minta bantuan pertolongan kepada sekelompok jin laki-laki, maka jin itu bertambah sombong. Kau nak sombong dengan aku? Sudah ayam sudah disediakan. Sekarang apa perjanjian kau? Aku takkan ganggu manusia, aku takkan duduk di keris ini, aku akan keluar. Boleh buat perjanjian? Boleh buat perjanjian. Kalau kau ganggu mana-mana manusia, jawabannya dipenggal leher kau. Sanggup? Sanggup. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Di mana letak ayam ini? Tolong ayamnya letakkan di 1 lombong. Kau nak nyuruh aku? Aku takkan ikut suruhan kau. Ini pun dah baguslah dikasih ayam tu. Sebab engkau tak mau dipenggal leher, dan sebab engkau mau keluar. Ayam tu hanya 11 ringgit ke 12 waktu itu. Daripada engkau mengganggu rumah tangga sampai cerai-berai. Di mana kau mau? Di sebelah situ boleh? Sudah. Di sebelah pejabat itu, sebelah sana ada lombong kecil dan ada semak samur. Oh itu boleh, boleh dia. Saya pun arahkan
Tuan punya ayam tu suruh turun pada pejabat. Tapi agak lambat waktu itu. Si jin tu kata yang dua tu, yang ketua di atas, di keris, cepat, katanya kami sudah tak sabar. Jadi sampai sana lepaskan ayam tu dekat lombong tu, sekejap aja hilang bawah itu. Hilang di bawah dia. Di ke alam dia lah. Jangan ayam manusia pun kalau ke alam dia hilang bawah itu. Yang disebut bunian asalnya manusia, sampai dibawa ke alam dia boleh hilang tak? Hilang manusia pun. Manusia pun boleh hilang. Di Bukit Pucong manusia, orang Arab, orang kuat, dibawa oleh dia ke istananya, hilang. Pagi pukul 9 suaminya telepon ngadu, tak apa, tunggu tengok sampai petang. Petang jumpa di Lombong dekat Sungai Kelang di pada Bukit Pucong. Orang Arab, perempuan tak tahu pun bahasa Melayu, hilang, dibawa ke istananya. Nah itu istananya dibakar, hancur istananya. Baik, itulah bangsa jin. Jin tak ada kuasa, tak ada. Cuman manusia menganggap jin ada kuasa. Jin itu lemah sebenarnya kalau manusia tahu. Bagaimana ifrit dia boleh terbakar? Ketika baginda Rasulullah Isra Mi'raj pernah dikejar-kejar ifrit, jin ifrit bawa apa? Obor. Pernah dengar tak riwayat itu? Maka Jibril datang kepada baginda Rasulullah mengajar kalimat ta'wizat. A'udzu bi kalimatillahil karim, atau a'udzu bi wajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri ma dara'a wa bara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahari wa tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Terjungkir berlumuran darah, lari. Mana kekuatannya? Tak ada. Dulu bangsa jin boleh nerobos langit. Dalam surah Jin, sebelum lahirnya Rasulullah SAW, dalam Al-Quran ada disebut. Ada Quran tak? Nih. Ada disebut dia boleh menerobos langit, mendengar, mencuri dengar rahasia langit untuk disampaikan kepada bomoh-bomoh. Jin bomoh dulu lagi handal, baru aja orang tuh tengklot di rumahnya, oh sini, nah, duduk, baru nak buka mulut tak usah cerita, saya dah tahu dah. Dulu lagi handal. Wa anna kunna naqudu minha maqaida lisab'i, kata jin. Wa anna kunna, dan sesungguhnya kami naqudu dahulu boleh duduk-duduk minha di langit, maqaida lisab'i, duduk untuk mendengar, mencuri dengar rahasia langit. Dulu nih. Faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada, tapi barang siapa yang mendengar rahasia langit sekarang selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami dapati di sana penjaga-penjaga, yakni malaikat, api-api yang melempar. Tu kata jin, dulu boleh. Wa anna lamasna samaa,
Dulu kami boleh sentuh, terobos langit dulu. Tapi sekarang tak dapat. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Dan di kalangan kami ada di kalangan yang soleh, yang alim. Cuma Nabi aja tak ada. Yang alim. Wa minna duna dzalik, dan di kalangan kami juga ada selain pada itu, yang jahat-jahat. Ada manusia kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Betulkah salah? Salah tu. Jin ada yang baik, ada pendakwah, ada ulama, tuan. Rasulullah sendiri yang berdakwah kepada jin. Jin sendiri datang daripada mana? Daripada Yaman, An-Nasibain. Ketika itu Rasulullah sedang sholat fajar. Annahu istama'a nafarun minal jinni, sesungguhnya telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nafarun minal jinni, sekelompok pada jin. Dalam surah jin itu awal ayat. Faqalu, maka mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, bahwasanya kami telah mendengar bacaan Quran itu menakjubkan, sampai termenung terpegun bangsa jin. Kita baca Quran gitu aja, betul tak? Sampai jin terpegun. Boleh tuan lihat surah jin, ada tak? Ada. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Dia Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang benar, maka kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu yang lain. Kata jin tu hebat. Cuman kita kata sebaik-baik sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Itu bohong tu. Salah tu. Salah. Bagaimana di kalangan jin? Syekh Ahmad menjadi seorang ulama. Saya kalau Islamkan bangsa jin serah dengan Syekh Ahmad, Syekh Muhammad, Syekh Ahmad Ash'ari Al-Baghdadi, Syekh Kandias, Syekh Abu Yusuf, Syekh Abdul Wahid, Syekh Abdul Somad. Itu di kalangan jin. Ulama-ulama besar-besar pangkatnya, hebat ilmu lebih pada kita. Kalau menghafal Al-Quran kita lama, mereka sebentar aja. Jadi kalau orang kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, bohong. Kalau iblis ya mungkin. Kalau iblis mungkin, sebab iblis dengan jin tak sama, tuan. Iblis lain, jin lain. Iblis tak ada yang iman. Iblis semua kufur. Kalau jin ada yang iman, ada yang kufur. Maka itu Allah menyebut walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami telah campakkan ke dalam jahanam kebanyakannya jin dan manusia. Maksudnya jin ada yang masuk neraka sama dengan manusia. Jin juga ada yang masuk surga sama dengan manusia. Tapi kalau iblis, syaitan tak ada. Itu tak ada, itu semua ahli neraka. Syaitan, iblis, dia tak mati sampai kiamat. Jin macam kita, ada hidup, ada mati, cuman pada umumnya umurnya panjang-panjang, rata-rata 800 tahun. Maka itu kalau kita belah jin, mulai mentera-mentera datang lalu bela minta pertolongan, kita mati, dia akan turun kepada anaknya, cucunya, cicit itu jadi sapu. Jinnya tak mati lagi, akan cari siapa anak Pak Wahid. Kalau Pak Wahid bela lah. Tapi kalau Pak Wahid tak bela, atau nenek moyang kita dulu bela, dia ada tanda sakit-sakit bahu, sakit belakang, sakit belikat,
Itu sakit sendi-sendi, cepat marah, Bat kaki. Macam tu dia tanda-tanda dia. Baik. Jangan. Yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin tak ada kekuasaan melainkan dengan izin Allah. Itu aja. Tapi jangan pula lepasnya aku wahai jin tak takut engkau. Jangan Pak Wahid. Jangan. Dia pun dengar, dia pun tahu. Ada. Kuliah ini pun banyak yang hadir. Baik. Nak tengok Pak Wahid. Nak tengok. Baik. Siapa yang menyandar bergantung nasib pada sesuatu selain Allah, berarti tertipu oleh sesuatu bayangan atau khayal. Sebab tidak ada yang tetap selain Allah. Yang selalu tetap kurnia dan nikmat rahmatnya kepadamu hanyalah Allah. Atha Al-Khurasani berkata, saya bertemu dengan Wahab bin Munabih di suatu jalan. Maka saya berkata, ceritakan kepadaku suatu hadis yang dapat saya ingat, tetapi ringkaskanlah. Maka berkata Wahab, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Siapa Nabi Daud? Ayah siapa? Ayah siapa? Ayah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman penguasa kepada bangsa jin. Kena kenal tu. Kena kenal. Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa kepada bangsa jin, angin, burung-burung. Itu Allah sebut dalam surah Sad. Hal yang demikian Allah sebut dalam surah Sad. Kita cari surah Sad dulu. Ada dulu sila. Tentang Nabi Sulaiman. Surah Sad ayat 36. Allah berfirman memberitahu, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatina kulla banna'in wa qawwas. Dan kami tundukkan lahu kepada Sulaiman ar-riha, angin. Jumpa tak? Tuan? Jumpa? Ada terjemahan? Tolong baca terjemahannya. Kuat-kuat. Kami kabulkan permohonan, lalu kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemauannya ke arah mana saja yang hendak ditujunya. Dan kami mudahkan baginya memerintah jin syaitan. Ia memerintah golongan-golongan yang pandai mendirikan bangunan dan yang menjadi penyelam bagi menjalankan kerja masing-masing. Ada engineer, ada penyelam di kalangan jin. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi selalulah baca hadiah Fatihah kepada baginda Nabiullah Daud dan Nabi Sulaiman. InsyaAllah tuan-tuan dihormati oleh jin. Tapi bukan tunduk.
Bukan tunduk, segan lah sekurang-kurangnya. Jin segan nak ganggu. Jin segan nak ganggu. Sebab tuannya, kita kenal tuannya. Kita kenal tuannya. Dan selalu baca innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman punya tai. Ada tai dia. Maknanya ada selendang. Di selendang Nabi Sulaiman ada tulisan-tulisan yang menjadi asma. Kalau hafal itu lagi, itu kebesaran Nabi Allah Sulaiman. Dan mukjizat Nabi Sulaiman ada pada cincinnya. Wa khatamu Sayyidina Sulaiman, cincin Nabi Allah Sulaiman yang pernah dicuri oleh jin itu. Dicuri. Lalu jin macam Nabi Sulaiman, rupa Nabi Sulaiman duduk di kursi Nabi Allah Sulaiman, lalu memberi fatwa. Wanita yang sedang haid boleh katanya di wrestling. Ini bukan Sulaiman ini. Ini bukan Tuan Raja, ini Tuan Raja tidak pernah begini. Rupanya jin yang ceramah. Setelah curi cincin Nabi Sulaiman. Oh itu. Itu nakalnya jin itu begitu. Nakal jin itu. Yang itu betul. Sebaik-baik jin, sejahat manusia, itu jin nakal. Makin Nabi Sulaiman kurung jin itu, dikurung oleh Nabi Sulaiman. Begitu juga Nabi Sulaiman boleh menundukkan burung yang disebut hudhud. Burungnya burung hudhud. Nabi Sulaiman kumpulkan semua jin, rakyatnya, manusia, si hudhud tak datang. Mana hudhud? Kemana dia? Nabi Sulaiman ancam hudhud, kalau dia tak mau ikut arahan, aku akan bunuh dia. Tak lama hudhud pun datang. Tuanku jangan marah, ampun tuanku, kata hudhud. Kemana kau? Saya pergi ke suatu tempat, di sana ada seorang raja putri di satu kerajaan yang besar. Nah, itu yaitu Kutibal Balqis namanya. Nah, itu Balqis. Itu hudhud namanya, burung itu. Ya, disebut oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara kalau tak silap. Dalam surah Asy-Syu'ara. Tak apa, kita bukan cerita tafsir. Kalau nak tahu semua itu kena ngaji tafsir Al-Quran, baru tahu semua. Sebab semua diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, yang khabarnya, beritanya pasti benar. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kata Allah, hai Dawud, demi kemuliaan dan kebesaranku, tiada seorang hambaku yang minta tolong kepadaku dengan sungguh-sungguh kepadaku, tidak pada selainnya. Dan saya ketahui yang demikian dari niatnya. Kemudian orang itu akan diperdaya oleh penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7. Melainkan pasti aku akan menghindarkannya dari semua itu. Maksudnya Allah menunjukkan kuasa. Walaupun digoda oleh penduduk langit dan bumi, kalau Allah menghendaki, Allah berkuasa menghindarkannya. Sebaliknya, demi kemuliaan dan kebesaranku, tiada seorang yang berlindung kepada seseorang makhlukku, jin ke manusia ke, tidak kepadaku berlindungnya. Dan aku ketahui yang demikian dari niatnya, melainkan aku putuskan ia dari rahmat yang dari langit, dan aku longsorkan bumi di bawahnya, dan tidak aku hiraukan dalam lembah jurang mana ia akan binasa. Kalau minta kepada Allah, kata Allah, aku longsorkan bumi, hanyutkan bumi, tak tahu di bumi mana mereka akan mati. Maksudnya makhluk selain Allah tak dapat memberi
pertolongan. Muhammad bin Husain bin Hamdan berkata, ketika saya di majlis Yazid bin Harun, saya bertanya kepada seorang yang duduk di sampingku, siapakah namamu? Jawabnya Sa'id. Saya bertanya, siapakah gelaranmu? Jawabnya Abu Utsman. Lalu saya bertanya tentang keadaannya. Jawabnya, kini telah habis belanjaku. Lalu saya tanya, dan siapakah yang kau harapkan untuk kepentinganmu itu? Jawabannya Yazid bin Harun yang boleh bantu. Maka saya berkata kepadanya, jika demikian, maka ia tidak menyampaikan hajatmu dan tidak akan membantumu meringankan keperluanmu. Dia bertanya, dari mana engkau mengetahui hal itu? Jawabku, saya telah membaca dalam sebuah kitab bahwasanya Allah telah berfirman, demi kemuliaanku dan kebesaranku dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku di atas arsy, aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan, dan akan aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata orang, dan aku singkirkan ia dari dekatku, dan aku putuskan dari hubunganku. Mengapa ia mengharap selain kepadaku dalam kesukaran, padahal kesukaran itu di tanganku, dan aku yang dapat menyingkirkannya, dan mengharap kepada selainku, serta mengetuk pintu yang lain, padahal kunci pintu-pintu itu tertutup. Hanya pintuku yang terbuka bagi sesiapa yang berdoa dan minta kepadaku. Siapakah yang pernah mengharapkan aku untuk menghalaukan, menghilangkan, mengangkat kesukaran, lalu aku kecewakan? Siapa yang pernah mengharapkan aku karena besar dosanya, lalu aku putuskan harapannya? Tak ada. Kalau kepada Allah itu dosa sebesar manapun Allah ampun. Kita kehendak sebesar manapun, kalau Allah mau memberi, beri. Ingat, kita jangan mengharap kepada selain Allah. Macam cerita tadi, Utsman ditanya, daripada mana kamu? Saya sedang musafir. Apa hal di sini? Kehabisan bekal. Siapa yang kau harap? Nah, dia mengharapnya kepada Yazid bin Harun. Kata yang tanya, salah tu. Nah, itu je. Salah tu. Yazid bin Harun tak boleh buat apa-apa pun, kau pasti kecewa. Maksudnya, mohonlah kepada Allah. Sebenarnya orang itu pun tahu kuasanya ada pada Allah, tapi yang bertanya lebih mendekatkan diri lagi supaya orang itu kuat iman kepada Allah. Atau siapakah yang pernah mengetuk pintuku, lalu tidak aku bukakan? Ini kata Allah, aku telah mengadakan hubungan yang langsung antaraku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku. Maka mengapakah engkau bersandar kepada selainku? Dan aku telah menyediakan semua harapan hambaku, tetapi tidak puas dengan perlindunganku, akhirnya cari yang lain. Dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih, yakni para malaikat bertasbih kepadaku dari para malaikat. Dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku dengan para hambaku. Tetapi mereka, yakni para hamba, tidak percaya kepada sabdaku. Tidakkah mengetahui bahwa siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tiada yang dapat menyingkirkannya selain aku? Maka mengapakah aku melihat dia dengan segala angan-angan harapannya selalu terpaling daripadaku? Yang menimpakan segala kesusahan Allah, tapi Allah tahu hati kita berpaling untuk menyelamatkannya, berpaling dari Allah.
Kemana? Dokter, ubat, itu yang diyakininya. Itu maksudnya. Bukan tak boleh, bukan. Tapi ingat, itu hanya sebagai sebab. Mohon pada Allah, ya Allah, dengan sebab jumpa dokter nanti, angkatlah penyakit. Ya Allah, dengan sebab makan obat, angkatlah penyakit. Itu maksudnya. Sebab penyakit-penyakit tadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat lagi dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-79, 80 dan 81. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, ayat 78-nya. Lihat Asy-Syu'ara ayat 78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Ada? Ada? Siapa ada? Tolong baca terjemahannya, Ustaz. Tuhan yang menciptakan aku dari tiada kepada ada, maka dialah memimpin dan memberi petunjuk kepadaku. Benar. Dan Tuhan yang dialah dua memberi makan dan memberi minum. Ya, benar. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Benar. Dan dialah yang mematikan aku, kemudianlah menghidupkan aku. Sudah. Semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqani, dialah Allah yang telah mencipta aku, asalnya tiada kepada ada wujud seperti ini. Fahuwa yahdin, maka dialah Allah yang telah menunjukkan aku. Aku tahu hak dan batil, salah dan benar. Itu kurnia daripada Allah. Walladzi huwa yut'imuni, dan dialah Allah zat yang telah memberi makan kepadaku. Wa yasqin, dan dia juga yang telah memberi minum kepadaku. Bukan kambing, bukan ayam, bukan jin yang memberi rezeki, itu Allah. Tapi kenapa manusia bila ada hal sesuatu perginya kepada bomoh dukun, yang dukun dan bomoh itu minta bantuan kepada bangsa jin? Faham tak? Saya pergi bomoh, Ustaz. Salah lah kalau macam tu. Jangan dibantah, jangan. Kita kena tunduk kepada ayat Allah. Kena tunduk kepada ayat Allah. Kalaulah bomoh itu minta bantuan pada jin, emangnya jin yang menghidupi, yang mematikan kita? Memangnya jin yang memberi penyakit, yang boleh menyembuhkan? Kalau orang sudah percaya pada Quran, tak ada itu semua. Yang ada hanya Allah. Baca surah Asy-Syu'ara ayat 80, 78. Alladzi khalaqani, Allah lah zat yang telah mencipta aku, asalnya tiada kepada wujud seperti ini. Fahuwa yahdin, maka dialah Allah yang telah menunjukkan padaku, asal jahil. Kita ni akhirnya sekarang sudah faham, tahu hak batil, salah dan benar. Walladzi huwa, dan dia yang yakni Allah yut'imuni, yang telah memberi makan padaku. Bukan jin, bukan burung yang memberi rezeki, itu Allah. Wa yasqin, dan dia juga yang telah memberi minum padaku, yang memberi rasa nikmat, semua itu Allah. Wa idza maritu, wa idza, dan apabila maritu, aku sakit, apa saja sakit, fahuwa, maka dia Allah yashfin, yang menyembuhkan. Sebab yang memberi madarat manfaat bukan makhluk, itu semua dari Allah. Dari Allah. Baginda Rasul sendiri berdoa di waktu pagi. Berdoa,
Allahumma la amliku li nafsi darran wala naf'a. Kata Nabi, wahai Allah, aku tidak memiliki untuk diriku darran, buruknya, wala naf'a, dan tidak juga baiknya untuk orang lain. Wala astati'u an akhudha syai'an illa ma a'taitani. Dan hamba, kata Nabi, wahai Allah, tak mampu untuk meraih sesuatu, baiknya, buruknya, melainkan apa yang engkau kurniakan kepadaku, kata Rasul. Rasul pun tak ada kuasa walaupun kekasihnya. Wa idza maritu, dan apabila aku sakit, fahuwa, maka dia, yaitu Allah yang mencipta tadi, Allah yang telah memberi petunjuk tadi, Allah yang telah memberi makan dan minum tadi, dan juga Allah yang memberi sakit, fahuwa, maka dialah yashfin, yang dapat menyembuhkannya. Maksudnya boleh kita berubat kemanapun, tapi jangan yang menyebabkan syirik. Dan ketika berubat, mohonlah kepada Allah, ya Allah, dengan sebab berubat, berilah hamba kesembuhan, kerana kesembuhan itu daripadamu, penyakit daripadamu. Kalau boleh, kalau pandai baca ayat ini, letak tangan di dada. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Diulang-ulang, mohon kepada Allah kesembuhan. Walladzi yumituni, dan dialah Allah yang mematikan aku. Summa yuhyini, kemudian Allah juga yang menghidupkan aku. Itu. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dan dia Allah yang aku berharap sangat dia dapat mengampunkan dosaku dan kesalahanku pada hari kiamat. Mengharapnya hanya kepada Allah. Kita ni harus tamak kepada Allah untuk mendapat keampunan daripada segala dosa dan kesalahan pada hari kiamat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kurniakan kepada hamba kebijaksanaan, dan jadikan hamba, temukan hamba dengan orang-orang yang saleh. Itu dalam surah apa? Surah apa? Asy-Syu'ara ayat 78, 79, 80. Bacalah selalu ibu-ibu apabila sakit. Ataupun ayatul syifa as-sitta, ayat syifa yang 6. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Baru ayat ini, alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Itu ayat lain pula. Itu gabungan ayatus syifa as-sifa as-sittah, itu adalah gabungan daripada pelbagai surah, dijadikan satu khusus untuk kesembuhan. Baik, teruskan lagi. Sikit laginya, yang tadi sampai mana? Kemudian aku yang mencabut daripadanya, maka mengapakah aku melihat ia dengan segala angan-angan harapannya selalu berpaling daripadaku. Allah tahu
manusia ni apabila sakit kemana ni? Angan-angannya nak jumpa bomo. Itu Allah tahu. Ini Allah yang bicara. Allah yang bicara. Maka itu Allah kata, asalnya, tidakkah mengetahui bahwa siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan? Semua tahu bencana dari Allah. Maka mengapakah aku melihat yakni manusia yang ditimpa bencana itu dengan segala angan-angan harapannya selalu berpaling daripadaku. Akhirnya kalau jumpa doktor pun dah tak ingat lagi Allah. Mengapakah ia tertipu oleh selain aku? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta. Tak diminta pun beri. Bangun pagi sehat, bangun pagi sehat. Lahir aja ada air susu pada ibu, tak minta pun. Kemudian aku yang mencabut daripadanya. Lalu ia yakni manusia tidak minta kepadaku untuk mengembalikannya, dan minta kepada selain aku juga. Apakah aku yang memberi sebelum diminta? Kemudian jika dimintai lalu tidak memberi kepada peminta? Apakah aku bakhil, kikir, kedekut, kata Allah, sehingga dianggap bakhil oleh hambaku? Maka itu hambaku banyak yang mohonnya kepada selain Allah, yang pergi kubur minta kaya yang betapa macam-macam lah, yang kepada batu lah cincin, yang kepada apalagi tali pinggang lah, minta kaya, minta dilindungi. Kalau Ustaz, ini ayat Al-Quran, moga-moga dengan khasiat ayat Al-Quran Allah lindungi saya, itu tak apa, masih belapik lagi tu. Ayat kursi yang digantung pun Tuhan tak ada apa-apa tanpa izin Allah. Ini nak lindungi iblis, jin, syaitan, gantung ayat kursi. Emang jin takut ayat kursi? Baca, bukan digantung. Faham? Yang betulnya dibaca. Rasulullah nyuruh sebelum tidur baca ayat kursi, baca bismillah, baca 2 ayat akhir surah Baqarah, amanar Rasul. Bukan digantung tak takut. Jangankan gantung, orang baca Yasin pun jin begini. Aku tahu kau baca pun tak betul. Ada macam tu. Kau baca pun tak betul, dia kata. Tapi kalau orang memang betul-betul tahu baca, kita datang aja dah. Macam tu. Kalau kita tak betul, main hantam ke rumah, senyum dia. Apa pasal kau tak takut? Dia baca tak betul, Syekh, dia kata. Kalau Syekh baca macam mana? Jangan Syekh, saya mati, katanya. Itu kenapa? Kalau dibaca wala yaquduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, diulang-ulang 3 kali tanpa napas, ludahkan saja, terbakar dia. Atau dibacakan salamun qala mir rabbir rahim 3 kali, kemudian wamtazul yauma ayyuhal mujrimun 3 kali, di ujungnya hadihi jahannam 2 kali, sambung hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun, ludah aja kepalanya. Tunggulah sebentar, mesti terus tumbang, hangus dia. Tapi kalau dibaca sekalipun 1 surah Yasin tak betul, dia tenang aja. Aku tahu kau baca pun tak betul, dia. Mana kau tahu? Aku selalu dengar, dia kata. Selalu dengar, ingat. Manusia pun, orang kafir pun boleh Assalamualaikum. Ada tak macam tu? Ada. Insya
Allah, dia kata. Cuma suruh syahadat aja tamu. Ini berat, dia kata. Baik. Apakah aku bakhil, kikir, kuduku sehingga dianggap bakhil oleh hambaku? Masya Allah. Padahal Allah itu yang Maha Pemurah Ar-Rahman. Tidakkah dunia dan akhirat itu semua milikku? Jawabannya iya. Ini Allah yang bertanya. Tidakkah semua rahmat dan kurnia itu di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifatku? Apa dermawan pemurah? Karim, Karimun. Bukan Karimun Pulau Kerimun, bukan. Ini Kerimun dekat Kukup sana. Karimun. Allah Maha Karim, Maha Pemurah, takdim, Maha Karim. Itu Karim. Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Maka siapakah yang dapat memutuskannya daripadaku? Dan apa pula yang diharapkan oleh orang-orang yang mengharap? Seandainya aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku. Kemudian aku memberi kepada masing-masing orang apa yang terpikir pada semuanya. Lalu aku beri semua itu, tidak akan mengurangi kekayaanku meskipun sekecil debu. Kalau manusia semua minta pada Allah kaya, Allah beri jadi kaya semua, tak ada yang miskin. Kata Allah, apa ada padaku, tak mengurangi sebesar debu pun tak. Itu menunjukkan Allah itu Maha Kaya. Apa kaya dalam asma Allah? Al-Ghaniyyu. Dalam asma Allah kaya itu Al-Ghaniyyu, Al-Mughni. Al-Ghaniyyu ada tak? Allah yang Maha Kaya. Al-Mughni, Allah yang memberi kekayaan. Maka bagaimana akan berkurang kekayaan yang lengkap, sedang aku yang mengawasinya? Mana nak kurang Allah yang mengawasi alam ini? Kurang tambah, kurang tambah. Alangkah sial, kata Allah, celaka orang yang putus dari rahmatku. Alangkah kecewa orang maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku, tak ingat aku, dan tetap melakukan yang haram dan tiada malu kepadaku. Diberi segala-gala oleh Allah, tapi maksiatnya hari-hari pada Allah. Tak malu ke? Itu bahasa kita. Tahu dirinya jahil tapi tahu ngaji, tak malu ke? Kata Allah. Kalau malu jangan tak ngaji. Ngaji setiap malam. Pengajian, tuntut ilmu. Kecuali ada udzur syar'i. Maka orang itu berkata, ulangilah keterangan itu. Lalu menulisnya. Kemudian ia berkata, demi Allah, setelah ini saya tidak usah menulis sesuatu keterangan yang lain. Ini pun dah cukup, asal aku faham. Fahamkanlah yang tadi diperhati di rumah, ya, firman Allah kepada Nabi Daud. Ini Allah berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ayahnya Nabiullah Sulaiman.